Oke, seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah selesai untuk persiapan PTS-nya. Jadi untuk hari ini kita hanya mereview apa yang sudah disampaikan dari bab laju reaksi dan hidrokarbon. Jadi hari ini kita akan review aja. Jadi tidak menambah konten materi di bab selanjutnya, tapi adalah mereview bab yang akan disampaikan untuk persiapan PTS nanti. Jadi hari ini kita lebih banyaknya mainnya tapi main game ya, tidak cermat. Jadi posisinya nggak perlu diubah. Yang ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Nah ini untuk sama-sama belajar aja sebenarnya, untuk mereview doang. Jadi jangan takut, oh ini nggak cocok dengan anggota kelompoknya, enggak. Nah sebelum Ustadz menyampaikan aturan untuk jeda sematnya, Ustadz akan menyampaikan tentang sedikit ya yang berhubungan dengan pengetahuan ya tentang sosial emosional. Sebenarnya ini pernah juga disampaikan dan kalian juga sudah pernah menulis pengalaman yang mungkin bernuansa positif dan negatif ya, yang terapi musia. Masih ingat kan? Nah, Ustadz akan menyampaikan satu cerita mungkin sepenggal dari apa yang ditulis oleh rekan kalian sendiri, yang mungkin bisa diambil hikmahnya untuk kelas D. Untuk kelas D. Tapi ceritanya nggak mungkin dari kelas D kan, karena sudah pernah disampaikan satu persatu kan. Nah, Ustadz sampaikan dari mungkin dari kelas lain ya, yang mungkin kalian juga mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Oke. Jadi kadang-kadang kita sebagai seorang anak tidak mengetahui apa yang menjadi masalah dari orang tua kita. Nah, salah satunya adalah teman kita ini. Kata dia, gitu kan? Ya nanti kalian mungkin kalau yang teman dekat pasti tahu lah ceritanya. Nah, kata dia, saat kondisi pandemi ternyata orang tuanya itu terdampak ya. Dan bahkan kata dia gitu kan, dia baru mengetahuinya baru-baru. Nah, ya mungkin ada yang mungkin sudah tahu ceritanya, nggak apa-apa. Jadi dia ternyata mengetahui bahwa orang tuanya itu memiliki cicilan yang mungkin agak besar. Ternyata dia memiliki cicilan ya jutaan ya, yang harus disampaikan gitu kan kepada yang memberikan cicilan gitu. Dan ternyata kita sebagai anak kadang-kadang tidak memahami hal tersebut. Mungkin orang tua kita itu di hadapan kita dia memasang muka yang mungkin senyum gitu kan, atau tidak menampakkan bahwa dia itu sedang mengalami masalah. Dan dia ternyata menyembunyikannya sampai mungkin beberapa tahun gitu kan. Ternyata kita sebagai anak baru mengetahuinya. Ternyata dia memiliki cicilan yang besar orang tua kita. Nah, makanya kita sebagai seorang anak harus mengoptimalkan diri. Karena ketika kita menjadi seorang anak yang sukses, pada dasarnya itu diri kita sendiri. Yang mungkin efek sampingnya ya yang ikut bahagia adalah orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita. Pasti Ustaz juga sebagai seorang guru pasti akan senang mungkin ketika misalnya Ayu gitu kan menjadi orang sukses di masa depan. Atau misalnya Hafiz atau misalnya Fatir atau semua yang ada di kelas D ini gitu kan. Jadi nah kalau minimal gitu kan, kalau referensi yang saya dapatkan sosial emosional itu minimalnya ada 5. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kita sebagai seorang manusia memiliki apa? Prinsip-prinsip yang mungkin harus kita pahami, harus kita yakini gitu kan. Bagi seorang muslim ya prinsipnya sesuai dengan Islam itu sendiri. Jadi ketika misalnya ada teman kita yang mungkin mengajak sesuatu yang mungkin kurang dalam tanda kutip positif, ketika kita punya prinsip ya berarti kita
berusaha untuk tidak mengikutinya. Yang kedua adalah manajemen diri. Nah, sekarang contoh misalnya kita nanti dikelompokin nih A, B, C. Mungkin ada teman kita yang menjawab salah. Nah, bagaimana emosi kita terhadap temannya? Apakah langsung, wah gara-gara kamu nih nilai saya kecil gitu kan, nilai tim kita kecil. Nah, itu bagaimana kita memanage diri kita, emosi kita. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Bagaimana kita berempati? Kayak tadi contohnya, ada teman kita yang mungkin memiliki masalah. Nah, apakah kita itu bagian dari orang yang senasib sepenanggungan atau hanya sekedar sebagai penghuni dari masalah teman kita? Udah mah dia lagi kena masalah, kita menghuni temannya, akhirnya semakin jatuhlah mental teman kita. Gitu. Nah, yang keempat adalah keterampilan berelasi. Contoh yang sekarang, kita kan berelasi nih, nanti anggota tim gitu kan, siapa yang mungkin akan menjawab dan seterusnya. Nah, yang kelima adalah kemampuan mengambil keputusan. Jangan takut misalnya karena ini lagi belajar, jangan takut untuk menjawab misalnya salah atau benar. Yang penting kita mencoba. Kalau kita yakini bahwa itu benar, ya coba. Jangan sampai diam gitu kan, diam nanti kita nyesal, oh ternyata jawaban teman kita benar, padahal kita juga tahu bahwa itu jawabannya. Nah, itu pendahuluannya kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, dari dua bab yang disampaikan, yang sudah disampaikan, kira-kira bagian mana yang dianggap susah? Ada nggak? Dari laju reaksi dan hidrokarbon. Misalnya menghitung laju reaksi atau misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau tata nama senyawa, isomer atau reaksi. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja ya ke aturannya. Aturan dari cara sematnya. Oke, game ciri sematnya ada 3 babak. Yang pertama adalah babak wajib. Ini mungkin kalau SMP pernah ikut nggak? Iya. Enggak, waktu pelajaran kimia kelas 8 ada jelasan sama nggak? Lupa. Ada. Ya, babak wajib, babak tantangan dan babak rebutan. Wah, babak wajib, babak haram, babak Nah, babak wajib itu nanti masing-masing tim akan mendapatkan 2 pertanyaan yang nanti kalau benar nilainya didengarkan ya, kalau benar nilainya 100. Nah, kalau salah 300. Salah minus 50. Nah, kalau lemparan benar nilainya 100, kalau lemparan salah nilainya minus 100. Ini babak wajib. Nah, untuk babak tantangan, ini babak wajib ya, untuk babak tantangan. Kalau benar nilainya 100, kalau salah 0. Biar gak disalahin sama teman-teman. Nah, kalau yang ini nih dengerin ya, babak tantangan itu nanti misalnya tuju tim A. Berarti nanti tim C yang akan menunjuk 1 orang dari tim A untuk menjawabnya. Jadi nggak boleh yang lain, tapi menunjuk 1 tim. Tim C memilih tim A, nah tim B dipilih sama A, nah tim C dipilih sama tim B. Jangan takut ya, jangan takut kita lagi belajar. Jadi kalau salah ini mereview persiapan PTS. Nah, kalau babak rebutan semuanya boleh menjawab. Nah, kalau benar nilainya 100, kalau salah minus 50. Nah, lemparan salah. Dewa kimia kita Gimana, sudah siap belum? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Lemparan benar nilainya 100. Oh, lemparan jauh. Oh iya. itu ada LB, ada RB nggak? Gimana? Sudah ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari aturan ini? Ada cukup ya? Jadi LS. Oke. Kita masuk ke babak wajib untuk tim A. Hanya mana sana ya? Sana. Ya, A ada di sini, A ada di sini. Ada di tengah. Sweet.
Ini tim A ya, ini untuk tim A. Oh, ada demonstrasi, mau ada demonstrasi. Ya, nggak apa-apa. Barangkali mungkin sebagiannya sudah ada yang pernah mempraktekannya. Ada yang mau minum nggak? Jangan lah. Itu apa kan? Hah? Itu. Ini adalah asam ascorbat. Tahu apa nama lain sudah bikin Mas Sadari? Ya, vitamin C. Ya, ini vitamin C yang dalam bentuk sintesisnya ya. Ya kalau yang alami ya pasti ada di buah-buahan bagiannya. Yang di gelas itu kan? Yang di gelas. Yang di gelas, cairan itu apa? Ya betadine benar. Oh, ambil ya. Saya mau ambil kan. Nah, ini kalau misalnya diaduk nih. Bisa bunuh orang nih. Oke, pertanyaannya untuk tim A. Ini berhubungan dengan konsep laju reaksi ini. Pertanyaannya. Kalau tadi kan Ustaz nyemplunginnya cuma segini ya. Nah, pertanyaannya adalah faktor laju reaksi apakah yang mempercepat proses hilangnya warna coklat menjadi tidak berwarna? Jika yang Ustaz masukkan itu ukurannya seperti ini. Yang full ya, yang full. Satu kemasan vitamin C. Nah, Di sini ada faktor-faktornya sama. oke, waktunya 5 detik untuk menjawab. Ulang sama. Oh ya, untuk setiap soal apa tambahannya ya. Setiap soal waktu menjawabnya kalau soal teori adalah 5 detik. Ustaz, maaf kalau tadi saya rasa bonus ada 20 detik. Enggak. 5 detik. 1. Faktor apa yang mempengaruhi kecepatan reaksi tersebut? 2. 3. Saya Cepat, ayo. Iya betul. Oke, sekarang tim B, pilih orang. Kenapa? Pilih orang. Belum. Ini masih galop aja. Oke, ini cuka. Nah, ini adalah paku. Nah, pertanyaannya belum selesai ya, belum langsung dijawab. Ini pertanyaannya nih. Apa nama lain dari asam cuka? Nama lain ya, bukan rumus kimia. Nama lain. Rumusnya. Ya, 5 detik. Iya, iya betul. Oke, soal selanjutnya. Aduh, Ustaz tadi udah nyiapin korek api ya, tapi ternyata ketinggalan ikan. Kita pakai analogi aja nih. Apa yang terjadi untuk tim C?
apa yang terjadi? Tanya nih, unsur apakah yang terbentuk jika kertas ini dibakar tidak sempurna pembakarannya? Tidak sempurna. Ya. Satu. Unsur apa yang terbentuk? Unsur bukan senyawa. Unsur apa yang akan terbentuk jika kertas ini terbakar tidak sempurna? Satu, dua, tiga. Nanti akan dilempar ke Razi. Empat. Ya jawabannya pas kelas C, tim C. Tim ayo. Tadi soalnya udah tangan. Tim lain dulu, baru nanti dilempar lagi. Tadi waktunya udah habis, nggak tim ada tim B mau dijawab dulu nggak? Enggak. Oke, langsung ke tim C. Tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna kan ada pembakaran sempurna, ada pembakaran tidak sempurna. Oh, tidak sempurna berarti. Nah, kalau tidak sempurna berarti ada unsur apa yang kedua? Ayo, satu. Karbon. Ya, jawabannya betul, karbon. Jadi kalau kalian tahu nih, ada hitam-hitam yang masih bersisa, itu artinya ada karbon yang belum menjadi CO2. Oh, ya kita kan. Oke, soal selanjutnya. Nah, udah demonstrasi cukup dulu. Sekarang ke konsepnya. Untuk tim A. Oke, pertanyaan untuk tim A. Apa nama senyawa dari ini? Satu, dua, tiga. Jangan salah. Angkat tangan dulu biar langsung. Apa? Dua metil pentana. Ya, jawabannya betul. Namanya Agus. Oh, tambahkan aturan di skip itu di close. Oh, dia menjadi close. Nanti ada kesempatan membuka buku ketika tiga timnya tidak ada yang bisa menjawab. Oh, siap. Semuanya di close ya, tidak ada yang. Ya, close. Oke, soal selanjutnya untuk tim B. Waktunya 5 detik ya. Oke, untuk tim B. Berapakah jumlah C primer dan C kuarterner pada senyawa ini? C primer dan C kuarterner dari rumus ini. 5 detik. Betul. Ini ujungnya nih. Pokoknya kalau yang CA3, nah ini primer. Nah, karena tidak ada yang kayak gini, berarti tidak ada yang Primer. Oke, berarti tim B benar. Nah, sekarang tim C. Tim C, pertanyaannya nih. Sebutkan minimal satu nama dari isomer ini. Ahmad. Nama kimia, nama dari isomer ini. Kalian ingat C-nya ada berapa? 3, 4, 5, 6. Nah, apa isomer dari C6 ini? Gampang ya, itu sangat banyak banget. Jadi kalian pilih cuma satu doang. 5. 2. Yang tim lainnya siap-siap biar dilempar. 3. Ya, Levi. Hah? Heksana ada depannya nggak? Oke, benar. Oh iya. Jawabannya betul ya, kalian dari yang lurus boleh, yang berbengkok juga boleh. Jadi, nah itu benar. Oke, untuk babak wajibnya semuanya skornya masih seri. Kita masuk babak tantangan. Oke, sekarang mulai dari tim C dulu. Boleh? Enggak ada open book. Nanti open booknya kalau nggak ada yang bisa jawab. Tim C dipilih sama tim B.
laju reaksi. Woi, kita tahu habis dia habis. Habis Ya, ya. disebut apakah zat yang dapat nggak boleh dikasih tahu ya. Tak seingat saya. Ustaz kemana? Ridwan ya? Hah? Ya, jawabannya betul. Ridwan ya salah. Oke. Sekarang kita Dicin nyebut 5. Siapa orang? Iya, ayo Ilham katanya Ilham. Ilham, siapa Ilham? Spesial paling spesial. Jangan lupa masalah. Boleh cima ini. Nih anggaplah ini adalah tahu kotak. Ini anggaplah tahu kotak yang ukurannya 4 cm. Nah, Ilham, Iya. faktor apakah yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi jika tahu ini dipotong menjadi 8 bagian? Ingat kan? Dipotong jadi 8 bagian. Luas permukaan. Hah? Luas permukaan. Luas permukaan, ya jawabannya benar. Iya, jadi kalau misalnya kita menggoreng tahu yang kecil-kecil sama yang gede-gede, itu lebih cepat yang kecil. Nah, oke, sekarang yang di Efek bisa tuh coba dikan. Nah, karena ini menghitung, jadi waktunya 8 detik. Dikan dikan Beng. Dikan. Beng dikan Beng. Itu ada bener tuh namanya tapi jangan Beng. Ada. Iya, iya. Rizky. Bapak lagi. Lagi siapa aja gitu? Sama Mat. Nah Beng. Dikan udah yang ini mah dikan. Jangan. Aidan baru satu orang. Beng jangan balalu malah beli Aidan lagi. Dia minta. Ayo tim B siapa? Tunjuk. Ayo silakan. Dikan. Oh, Dihan katanya. Oke, pertanyaan untuk Dikan. Jawab. Cukup sebutkan berapa orde reaksi untuk A. Makanan sayur. 8 detik. Berapa orde A? 4. Itu baru satu. 2. Nanti siap-siap dilempar ya. 4. Ini gimana sih lupa? 5. Berapa? Jawabannya salah. Minus. Yang lain. Ayo lempar, jawab. Ayo jawab. Ayo. Sabar dulu ngapain itu kalau Apa? Ya, jawabannya Levi benar. 5 ya? Jawabannya 3. Oh. 2 dibagi 1. 4. 2. Tenang. 2 bagi 1 berapa? 2. Berarti 2 pangkat A sama dengan 16 bagi 2. 8. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Jadi A sama dengan. Oke, kita lanjut ke tim C. Karena sudah direview oleh tim B, maka tim C waktunya tetap 8 detik. Tapi soalnya ada 2. Pertanyaan adalah berapakah orde B dan tulis bersama laju reaksinya. Bukan tulis, boleh dilisankan, boleh tulis. Tadi nggak pilih orang tapi Pilih orang. Siapa? Siapa? Ridwan. Ridwan, pertanyaan Ridwan. Ayo Wan, waktunya 8 detik Wan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tim lainnya siap-siap ya. 1, 2, berapa? Ya, jawabannya betul. 1. Nih bagi yang masih lupa, nah caranya kayak tadi ya. Nah ini 2 dibagi 1 4. sama
aja dengan 0,2 dibagi 0,1. Jadi kalau kalian pengen cepat langsung aja 2 dibagi 1. Berarti 2 kan? Nah sekarang ini juga 2 pangkat B nih. Berarti 2 dibagi 1? 2. 2. Nah 2 pangkat berapa? Hasilnya 2. 3. 1. Belum selesai ya. Afwan Ridwan belum selesai jawabannya. Tadi pertanyaannya orde B dan persamaan laju reaksinya. Agama dong. 1, 2, nggak boleh dikasih tahu. Iya. Bukan. Ini nggak boleh kasih tahu ya. Nanti bisa dilempar lagi. Lempar ambil ya. Ambil ya. Mau ditulis tulisannya mau ditulis. 3 tambah 1. Ah? 3 tambah 1. Bukan persamaan. Raji. Siapa? Salah ya, Allah boleh tanya insyaallah. Ordernya berapa dan itunya persamaan lajunya gimana? Ordernya 1 benar tuh. Karena itu 2 pangkat 0 kan. Oke. 1. Terus persamaan reaksinya ada V sama dengan K atau bisa dibilang konstanta Ya. kali A pangkat 3 Ya. kali B kali B pangkat 2. Oh ya, tambahan aturan. Jadi yang akan diambil next nanti yang pertama kali keluar dari mulut. Dia kalau pertama coba. Oke, sekarang tim A, sekarang tim A. Ayo tim A, tim A. Tim A disebut siapa? Mochi. Ajit, gua enggak bantu nih. Jit, semangat Jit. Jauh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih, dengarkan. Nah, sekarang mirip kayak ini tapi dalam bentuk bahasa Indonesia. Nih, nggak apa-apa. Dengarkan ya, namanya ini dengarkan ya, karena ini pakainya lisan. Memfasilitasi yang belajarnya pakai audio. Oke nih, jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali pada konsentrasi B tetap, maka laju reaksi meningkat 9 kali. Ini diulang. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali pada konsentrasi B tetap, maka laju reaksi meningkat 9 kali. Nah, berapakah kode reaksi A? Kode reaksi A 0,3. Jawabannya kurang tepat. Ayo, tim lain. Oke, apa teman? Ya, jawabannya benar, Masya Allah. Nih. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali, berarti 3A pangkat A. B-nya tetap, ya udah nggak usah ditulis. Nah, meningkat 9 kali. Nah, jadi 3 pangkat berapa hasilnya? Oke, sekarang tim B, ayo tunjuk 1 orang tim B. Ya kali nggak? Tunjuk 1 orang tim B. Siapa ayo? Rizky paling ini plat tuh. Ki, Rizky ditunjuk Ki, spesial berarti Ki. Oke, pertanyaannya spesial, mantap ya. Oke, pertanyaannya nih. Bener-bener dia. Nih, reaksi yang merugikan manusia seperti perkaratan, pembusukan, mau itu buah, sayuran, makanan dan seterusnya, itu akan dicegah setelah belajar ilmu kimia dengan suatu zat yang dikenal dengan istilah apa? Nah, lawannya dari katalis. 1, 2, 3, 4, 5. Ngangong. Waktunya 5 detik ya. 2, 3, 4. Oke, waktunya habis. Tim lain apa? Iya, Masya Allah benar. Oh, tahu. Jadi belajar ilmu kimia itu kalau misalnya tahu teorinya maka dia akan memanfaatkan ilmu tersebut untuk mencari sesuatu yang merugikan manusia. Jadi kalau misalnya bermanfaat maka dimunculkan katalis, tapi kalau yang merugikan oke, babak tantangannya sudah selesai. Ya, sementara tim A
skornya 400. Tim B 300. Tim C 500. Oke, sekarang rebutan. Ingat ya, sebelum ditunjuk tidak boleh bersuara, karena kalau bersuara nanti didiskualifikasi. Nanti dikurangi poinnya 50 kalau yang sudah menjawab tanpa ditunjuk. Jadi angkat tangan dulu, karena ini kan orangnya banyak nih, mata usahannya terbatas. Dan bisa jadi nggak adil, jadi kita maaf di awal dulu. Khawatirnya matanya nggak connect ke pertama kali ya. Oke, soal pertama nih. Soal pertama nih. Berapakah jumlah C sekunder untuk senyawa ini? Ya, jawabannya betul 2. Nah ini C3H7 itu dipecah menjadi CH2. Itu katanya kayak CH3. Nah, jadi ada 2. Oke. Oke, soal selanjutnya. Dewa. Oke, pertanyaannya adalah benar tadi ada yang menyebut namanya betul. Pertanyaannya adalah apa nama senyawa ini? Harus tepat 100% ya. Jadi kalau ada yang salah, jangan. Ya, aja apa aja? 4 metil 4 metil. 2 Xena. Hah? Xena. Heksena. Ya, jawabannya Masya Allah benar. Ya, jawabannya benar nih, karena ini rantai urusnya nih. Nah, ini cabangnya. Tuh, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jawabannya hasil benar ya. Udah kan tadi skornya. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya nih. Buatlah satu isomer yang rantai induknya 4. Dari sini. Rantai induknya 4. 5. Boleh ditulis, boleh ditulis. Boleh ditulis, boleh dilisanin. Kalian tinggal merangkai doang. Tidak perlu pakai nama ya, cuma cukup buat strukturnya doang. Aja, mana aja? Kalau kata gue udah Oke, boleh. Tulis papan tulis biar temennya tahu. Ditulis boleh di ditulis. belakang nih. Susu. Minus 100 happy ya Allah. Oh, oke. Nggak boleh buka buku ya, kecuali diinstruksikan boleh menulis. Tapi itu juga nggak boleh buka buku. Maksudnya nggak boleh ngeliatin catatan kayak gitu. Kalau kata saya sih minus ya. Wis, Udah kayak gini. Oke, kita cek jawabannya dan jawabannya adalah kurang tepat. Kurang tepat dikit ya. Anak-anak dikit, betul dikit. kurang tepat dikit, arah udah dikit tuh. Sebentar. Ya, nanti kita minusin. Gasin print. Ada tahu kan bisa. Ayo. Nih, tadi siapa yang mau maju sini? Nah, ini siap-siap. Ayo, rebutan. Ikan. Ustaz ini kurang tepat dikit. Iya, kurang tepat dikit. Itu posisinya ada yang kurang pas. Posisinya. Iya. Jadian gua beli. Ini kan ada dua kesalahan tuh, ada dua kesalahan. Di sini. Ada tiga kesalahan. Ini sangat dikit. Saya terus lagi aja. Sebenarnya strukturnya hampir benar, tapi ada kesalahan dalam menaruh sesuatu. Benar.
deh tim B. Modal nekat Cok. Ya nggak apa-apa. Nekat kan sih betul bener. Ya. Kurang 2 tempat lagi, kurang 2 tempat lagi. Ayo, yang tim B siap-siap ya. Waktunya 5 detik nih, ditambahin lagi. Karena ini struktur jadi agak lama, jadi 1. Susah, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini? 3. Aduh, ternyata bukan yang ini guys. Waktunya habis, kurang tepat. Ya, tim B dulu, si Faiz dulu. Mau. Sorry guys, gue ada gaya-gayaan. Ayo, tim B. Nice try. Boleh diubah, boleh di yang baru aja biar nanti tahu gambaran. Ayo nih, habis boleh. Kita cek siapa yang paling cepat. Sebenarnya ada lebih dari satu, jadi kalian boleh pakai yang manapun. Kan saya dari grup bebas. Sorry guys. Gua angkat tinti tadi Cok. kelebihan juga. Jadi memang tidak ada isomer kalau yang induknya 4. Tapi kalau ditanyakan isomernya berapa? Banyak. Ya boleh. Kalau ditanyakannya kan soalnya kan ditanyakannya berapa jumlah isomer yang kalau induknya 4. Untuk sementara ini dulu ya. Untuk sementara adalah 400. Oke, soal
Kalau kayak gini, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kalau kayak gini, ini jarinya hidungnya 5 bukan 4. Oh, set. Nggak boleh itu soalnya itu kan C-nya udah habis itu berarti. Ini isomernya dari itu, dari yang struktur yang dihapus, tapi yang diminta adalah jika induknya 4 sudah dibatasin. Berarti jawabannya tidak ada yang induknya 4. Tapi kalau ditanyakan isomer yang tadi, ini benar. Kayak gitu. Oke, paham ya? Oke, soal selanjutnya. Nih, dari soal ini. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah molekul dari karbon dioksida yang terbentuk pada reaksi pembakaran ini? Ini sangat mudah ya, insyaallah. Iya. Ya, kalau dibakar ini berapa molekul CO2-nya? CH3, CH3, C3 Mana gua itu benar. panas banget ya. Iya. Boleh. Enggak, disebutin aja ini. Gampang. Boleh. Enggak, pertanyaannya gimana? Yang ditanyakan cuma CO2 doang ya, cuma CO2 doang. Iya. Ayo. Jangan tahu salah. Ya, jawabannya betul. Nanti dibaca sekalian, Oke, pertanyaannya masih berhubungan dengan reaksi pembakaran. Nah, sekarang berapa jumlah molekul air yang terbentuk dari pembakaran ini? Berarti Ayo. Kalian Jawab Ibu. jawabannya? Jawabannya betul 7. Oke, sekarang nih cara gampangnya. C-nya ada berapa? 6. Ya berarti C6 kan? Y-nya ada berapa? 14. Tinggal dibakar pakai oksigen, jadinya CO2 dan air. Nah, ini tinggal dibagi 6 dibagi 1. 6. Berarti jawabannya tadi sudah benar. 14 dibagi 2. 7. Nah, jawabannya tadi sudah benar juga. Oke, soal selanjutnya. Nih. Pertanyaannya adalah, nah ini waktunya boleh, waktu menjawabnya boleh 15 detik. Berapa jumlah oksigen yang diperlukan untuk membakar ini? Oksigen ya. Berapa jumlah? Nah ini kan bisa ketahuan tuh oksigennya berapa? Sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beda Aris. Ini beda. Ini C-nya ada 7. C-nya ada 7. Yang ditanya ini. Berapakah jumlah oksigen yang dibutuhkan? Yang mana dah? Ini, yang ini. Gak boleh lihat catatan ya, boleh menghitung tapi gak boleh lihat catatan. Oh, 7 coy. Berapa? Oksigen. Iya. Ada duluan tadi. Hah? Berapa? 18 bagi 2. 21/2. Oke, kita kunci 2 orang ya. 21/2, 18/2. Oke, kita kunci. Ini C-nya ada berapa? 7. C-nya 7. C7 hanya karena di alkena pasti 14. Ditambah oksigen menjadi CO2 plus H2O juga sama. Nah, 7 dibagi 1. 7. 14 dibagi 2. 7. Nah, sekarang oksigennya 7 kali 2. 7 kali 1. 7. Jawabannya benar. Ya, jadi Orang lo jangan gitu. oke, soal selanjutnya.
Sob, boleh request mau tentang apa? Laju reaksi atau tentang Hidrokarbon. Jangan yang hitung-hitung nah. jangan hitung-hitung. Sejarah. Oke, ini hidrokarbon, oke hidrokarbon. Pasar. Pertanyaannya adalah apa nama senyawa dari ini? Oktuna. Ya jawabannya benar. Yes. Ya karena ini senyawa alguna, jadi jawabannya adalah oktuna benar. Oke, soal selanjutnya. Cara gampangnya nih ya, cara gampangnya kalau alkena itu 2 kali lipat. Nih. Nah kalau alkana ditambah 2 dari 2 kali lipat tersebut, kalau alkuna dikurangi 2. 8 kali 2, 16 kurangi 2. Oh, berarti alkuna, berarti namanya oktuna. Suku men. Gampang. Nah, apa nama zat ini? C5H11. Itu apa tadi? Alkana. Ya pokoknya C5H11. Zat. Ya. Zat. Zat. Iya, apa namanya C5H11? Zat terus nyawa beda ya? Iya, zat itu bisa senyawa, bisa unsur, bisa Cil. campur. Ah? Apa? Nggak ada. Nggak ada namanya. Salah. Masa nggak ada namanya sih? Ayo, kelompok lain. Hitung sampai 5 nih. Kalau nggak kita kasih tahu jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah pentil atau amil. Iya, kehilangan hanya 1. Dari kata pentana diubah menjadi il, jadinya ya lupa ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, disebut apakah zat ini? CH di bawahnya ada 1 elektron. Ayo, ini sering disampaikan di kelas ya, dan sering dianalogikan di apa? Salah. Sholat. Salah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya betul. Ya lumayan. Penjelasan negatif. Jawabannya adalah radikal. Jadi kalau ada elektronnya sendirian, dia itu kalau ciamin namanya ion, tapi nah ini bedanya dari strukturnya. Kalau C ini. Nah kalau nggak tahu ya, nah ini berarti ada minusnya. Oh, ada tanda minus. Ya itu ada atom, ada senyawa, ada ion, ada radikal. Jadi semua zat yang tidak ada pasangannya berarti dia radikal. Nah semua manusia radikal kalau masih sendirian kayak kalian. Ya radikal itu adalah zat yang paling aktif dan reaktif. Itu namanya radikal. Makanya radikal itu tidak stabil. Dia akan menyerang siapapun untuk mencari pasangannya.
nggak sebelum lanjut? Lanjut. Nggak ada yang tanya belum? Oke. Oh, kita saya Oke. Pertanyaannya adalah apa nama senyawa zat ini? 5,5 dimetil 3 Salah. Ingat ya, huruf yang salah. Salah. Aturan, tidak boleh berdiri. Ya udah teman-teman Oke, soal selanjutnya. Pertanyaannya 1, 2, 3. Nggak boleh orang yang sama deh. Nggak boleh berdiri. Masih udah pernah ya? udah. Iya, boleh. Sit. Ya, untuk yang alamatnya adalah kurang ya, yang jawabannya adalah 4,4 dimetil 2 pentuna. Nah, itu dulu. Empat koma empat dimetil 2 pentuna. Ini mah penta ya. Oke, pertanyaannya. Berapakah jumlah isomer posisi yang paling gampang isomer posisi dari D guna? Ya. Berapa jumlah isomer posisi doang? Jadi pasti gampang kalau itu posisi. Kita ada cara. Oh, asal Nggak boleh berdiri. This. Nggak boleh lihat buku. Oh ya, saya sudah. Sudah. Untung ada dijawab dulu ya, Bu. Oh ya udah. Oke, karena tidak ada yang bisa jawab. Ayo main jawab. Dikasih clue. Nggak boleh. Bismillah ya Allah. Kalau nggak ada yang bisa baru kita kasih. Salah. Oke, boleh. Mau yang buka atau dikasih clue? Cara mudahnya adalah isomer posisi itu hanya pada alkena dan alkuna. Cara mudahnya adalah tinggal dibagi 2. Kalau dia ganjil dibulatkan ke bawah. C-nya. Oh, berarti itu 5. Di sana ganjil.
geser doang. Ya, lanjut. Nah, kalau digeser lagi nggak bisa, jadi cuma ada 3. Jadi cara cepatnya adalah tinggal dibagi 2 doang. Oke, soal selanjutnya adalah apa nama senyawa ini? Ini dan ini ya, 2 jawabannya. Ini dan ini. Apa dua? Berturut-turut dan tidak boleh ada yang salah dan lurus. Kanan dulu, ini dan ini. Satu, dua, tiga. Ya betul. Tadi saya tambah dulu. Oh iya iya. 500. Pada 50. Oke, kita sudah selesai. Oke, nih. Jadi untuk sementara tim yang juara adalah tim B, tim C dan tim A. Oke, untuk closingnya kita simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan apa materi yang sudah dibahas dari ya dapat poinnya poin individual. Menyimpulkan ya review apa yang sudah dipelajari dari 2 bab barusan. Kita jadi mereview pelajaran yang lalu dari bab vibrasi dan juga hidrokarbon. Kurang spesifik. Dan saya tambahin tak? Ya boleh. Dan dalam bekerja sama sesama tim, kita mengetahui banyaknya kerja sama tim dan pembahasan urusan. Oh, saya Dari awal kita tadi udah ada reaksi, bagaimana nyari ordo, habis itu apa orde, habis itu ordo. enggak. Malam harusnya seperti itu juga. Tadi habis itu ada Jangan terlalu jangan. hari ini terus ada reaksi, habis itu ada tadi ada isoman juga, ini komposisi. Ini yang tim A mau ada yang menyampaikan? Saya Apa Cik? poin individu ya, maksudnya Mas. Saya ingin mengkonklusikan Apa itu? rangkaian kegiatan ini dari ya ordo, regenerasi dan Ordo. Ordo. Ada ordo ya. Ya kuncinya kita bisa melatih kerjasama tim, bener. Itu kayak kita bekerja keras sungguh-sungguh, hardwork, dan juga berlomba-lomba. Berlomba-lomba kayak kita juga berpikir kritis di soal-soal yang higher order thinking skills. Jangan lupa kita namanya mereview pelajaran-pelajaran yang lalu. Masya Allah. Oke, syukuran untuk itunya ya, testimoni untuk simulasi game jasamatnya. Ini karena sudah azan, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Dan insya Allah untuk pertemuan besok juga masih review ya. Karena atau mau lanjutin materi bab ya makanya. Ya soalnya kan tinggal pertemuan terakhir besok ya. Kelas D. Masih ada sahabat, Ustaz. Masih ada. Oh, kelas emang kelas ini apa? Oke, karena sudah azan juga kita tutup dulu doa.